فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-23 terkait jenis-jenis kelompok yang menyimpang dari jalan istiqamah berkaitan dengan keimanan kepada Allah maupun hari akhir. Secara umum ada 3 kelompok. Siapa saja mereka itu? Fadil, ahlu takhyil, ahlu ta'wil, dan ahlu tajhil. Kita baru mengambil kelompok yang pertama, yaitu ahlu takhyil. Kenapa mereka dinamakan ahlu takhyil seperti ini? Angkasya. Karena mereka berkeyakinan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekadar khayalan, tidak ada hakikatnya. Tidak ada Allah, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada surga dan neraka pada hakikatnya. Terus untuk apa para nabi mengkhabarkan tentang hal itu? Indak ya Yusuf Kabir. Untuk apa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang surga neraka, tentang adanya hari kebangkitan? Ya, tujuannya untuk membodohi mereka agar mereka bisa nurut. Intinya itu, agar bisa berada di atas jalan yang diinginkan oleh para nabi dan rasul tersebut. Akhirnya harus dibodoh-bodohi, ada surga, ada neraka. Ini keyakinan ahlu takhyil. Sehingga konsekuensinya para anbiya wa rasul adalah pendusta. Dan ini salah satu dari keyakinan golongan ahli takhyil, yaitu jenis yang mana sebenarnya? Ashwi? Yang hulah atau ghairul hulah? Ghairul hulah. Kalau yang hulah lebih parah. Bahwasanya para anbiya wa rasul itu sendiri memang bodoh. Mereka tidak tahu tentang hakikatnya. Baik. Nah, siapa dari firqah-firqah yang masuk dalam deretan ahlu takhyil? Syabib. Yang masuk dalam deretan ahlu takhyil siapa? Baik. Yang masuk dalam deretan ini akhwan, ahli filsafat, semua pecahan-pecahan firqah batiniyah,
yang meyakini bahwasanya nas ada yang zahir, ada yang batin. Nah, batiniyah terpecah menjadi sangat banyak. Nah, Qaramitah, nah, dan seterusnya. Taib, Ismailiyah. Sehingga kesimpulan kelompok ini, nah, mereka salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, menuduh para rasul itu jahil karena tidak mengetahui hakikat perkaranya. Yang kedua, menuduh para rasul itu berkhianat atau berdusta. Kenapa? Karena membodohi manusia dengan perkara yang tidak ada secara hakiki. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Apakah kelompok ini butuh dibantah? Hendak Ibror? Butuh. Baik. Hendak ya Huzaifah? Tidak butuh dibantah repot-repot. Kenapa? Karena kerusakan mereka sudah sangat jelas. Baik. Untuk golongan ahlu takhyil, syubhat mereka itu tidak terlalu tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena saking gamblangnya tentang batilnya keyakinan tersebut bagi manusia-manusia yang masih memiliki waras akalnya. Yang akalnya masih waras, jelas mengetahui batilnya pendapat atau keyakinan ahlu takhyil. Makanya kemarin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, bahwasanya ahlu takhyil la yahtajuna fir rad alaihim ila syai'in katsir. Maksudnya tidak butuh terlalu banyak bantahan, ya sekedarnya, sedikit saja sudah sangat jelas. Gitu aja. Butuh tapi tidak harus terlalu banyak seperti menjelaskan tentang Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada firqah yang kedua. Wa amma ahlu ta'wil. Nah, ini yang berbahaya dan banyak sekali syubhatnya. Wa amma ahlu ta'wil fahumul mutakallimuna minal jahmiyati wal mu'tazilati wa atba'ihim. Adapun ahlu ta'wil, mereka ini adalah firqah-firqah ahlil kalam dari kalangan Jahmiyah. Telah kita lewati silsilah Jahmiyah. Nah, sanad Jahmiyah itu berujung kepada siapa? Ilhan. Akhir atau sumber pemahaman Jahmiyah kalau diruntut sumbernya dari siapa? Dari Labid bin A'sam al-Yahudi. Berarti bersumber dari keyakinan Yahudi. Naam. Tayyib. Ahad silsilahnya siapa saja silsilah dari firqah Jahmiyah ini, Zakaria? Jahm bin Safwan, an Ja'ad bin Dirham. Sebelum itu siapa? An Aban ibnu Sam'an, baru an Talut, terus an Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Wal Mu'tazilah, dan firqah Mu'tazilah dengan berbagai macam pecahannya. Tayyib, nisbah kepada i'tizal terkait dengan kisah Wasil bin Atha, yang merupakan pencetus firqah ini, di mana dia menyendiri dan keluar dari majelis Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Taib, seperti Asy'ariyah yang mengikuti walaupun tidak secara totalitas, karena Asy'ariyah tidak syak mereka masuk dalam ahli ta'wil, walaupun di antara firqah-firqah yang ada ikhwani fillah, Asy'ariyah ini yang paling dekat dengan ahli sunnah. Nah, karena itulah tidak heran sebagian pengarang-pengarang kitab yang menyebutkan tentang firqah-firqah sesat, mereka sampai memasukkan Asy'ariyah dalam deretan ahli sunnah. Taib, dan mereka dinamakan dengan ahlu ta'wil. Ini sebenarnya penamaan yang terlalu bagus, dan memang dinamakan ini ikhwan, mereka sering menggunakan istilah ta'wil untuk menipu manusia. Taib, kenapa? Karena ta'wil itu adalah ungkapan yang memiliki makna hak tapi juga memiliki makna batil. Sebab takwil bermakna hak, yaitu maknanya tafsir. Sehingga kalau diinginkan makna hak, ahlu takwil adalah ahlu tafsir, maka mereka sungguh sangat mulia. Nah, ahli tafsir, ahli Al-Quran. Tapi bukan itu. Sehingga sebenarnya yang lebih pantas penamaan untuk mereka adalah ahlu tahrif. Taib. Jadi hakikat perkara mereka sebenarnya ahlu ta'wil adalah ahlu tahrif, bukan ahlu tafsir. Cuman penamaan ta'wil ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, min babit taghriri bin nasi wa da'wati ila madhabihim, untuk menipu manusia dan untuk menyeru manusia kepada madhab mereka. Tayyib. Lalu apa keyakinan mereka? Wa haqiqatu madhabihim anna ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nususis sifat majazun lam yuqsad bihi zahiruh, wa innamal maqsudu bihi ma'anin tukhalifu ya'lamuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat mazhab mereka, perhatikan bahwasanya apa yang Nabi datang dengannya berupa nas-nas tentang sifat itu hanya sekedar majaz. Apa itu majaz? Maksudnya secara ringkas, majaz itu apa maksudnya? Ibrar, sekedar gaya bahasa saja, bukan diinginkan makna hakiki, tapi sekedar bergaya bahasa, bersilat lidah tok. Tidak diinginkan makna yang zahir. Hanyalah yang dimaksudkan dengan nas-nas tersebut yaitu makna-makna yang menyelisihi makna zahir tadi. Sampai di sini harus ingat, kawan, yang dimaksudkan dengan makna zahir. Suatu nas dikatakan mana zahirnya demikian. Kenapa? Karena ada ihtimal dari makna tersebut, ada kemungkinan dari nas tersebut makna lain tapi makna yang lemah. Sehingga kewajiban kita ketika mensikapi suatu nas, suatu dalil, kapan saja mendapatkan satu dalil maka harus mengambil makna zahirnya, tidak boleh kepada makna selain itu kecuali dengan dalil juga. Berbeda dengan ahli ta'wil ini, mereka berpaling dari makna zahir kepada makna yang lain yang menyelisihi zahirnya. Ya'lamuha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka Nabi telah mengetahui hal itu, lakinnahu tarakaha linnas yastantijunaha biuqulihi, bahkan tapi beliau membiarkan hal tersebut pada manusia agar mereka mengolah sendiri
dengan akal-akal mereka. Tidak dijelaskan oleh Nabi, biar mereka mikir sendiri. Tsumma yuhawiluna sarfa dhawahiri nususi ilaiha. Nah, kemudian baru mereka berupaya untuk memalingkan zahir dari nas-nas kepada makna yang mereka hasilkan dari olah pikir tadi. Wa gharaduhu bidzalika imtihanu uqulihim wa kathratu thawabi bima yu'anunahu min muhawalati sarfil kalami an dhahiri. Terus apa Nabi tidak jelaskan? Mereka punya alasan juga. Kalau sekilas akhwan ya bagus, ya kan? Tujuan Nabi seperti itu agar apa? Agar menguji akal-akal mereka. Nah, agar manusia terbiasa mikir. Akhirnya di sini mereka datangkan dalil-dalil tentang apa? Tentang dorongan untuk berpikir. Afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yatadzakkarun dan seterusnya. Untuk menguji akal manusia dan untuk bisa mereka mendapatkan banyak pahala. Disebabkan upaya mereka, kesulitan yang mereka dapati dalam usaha memahami tadi, usaha untuk berpikir, mencari takwil. Dan usaha untuk memalingkan kalam dari zahirnya. Wa tanzilihi ala syawadil lughati wa ghara'ibil kalam, dan berusaha untuk menerapkan nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang sebenarnya jelas maknanya. Mereka berpikir untuk mencari kepada makna yang selain zahir, sehingga jatuhnya pada syawadil lughah, pada bahasa yang syadz, yang menyelisihi menyelisih yang ma'ruf, dan pada ungkapan-ungkapan yang aneh. Nah, ini mujmal keyakinan ahli tahrif, atau disilakan di sini ahli takwil. Sekilas akhwan, ya alasan mereka, kalau seorang jahil akan apa? Akan manggut-manggut. Berarti memang kita butuh berpikirkan. Makanya kelompok ini memang mereka orang-orang yang sangat mendewa-dewakan akal. Taib, sangat mendewa-dewakan akal seperti Mu'tazilah dan seterusnya, mengedepankan akal atas nas. Wa haula'i hum aktsarun nasi ittiraban wa tanaqudan li'annahum laisa lahum qadamun tsabitun fi ma yumkinu ta'wiluhu wa ma la yumkin. Dan kelompok ini, mereka itu adalah orang yang paling banyak kegoncangannya dan paling banyak kontradiksinya. Kenapa? Karena tadi landasannya cuma akal. Nah, dikarenakan mereka itu tidak punya kekokohan pijakan pada apa-apa yang mungkin untuk ditakwilkan dan yang tidak mungkin. Tidak ada pijakannya. Demikian pula tidak ada pijakan untuk menetapkan makna yang diinginkan itu sebenarnya apa. Maka mereka sendiri pun berselisih satu sama lain. Di antara yang paling jelas apa yang terjadi pada Asy'ariyah. Asy'ariyah ikhwan, di antara firqah yang sangat banyak kontradiksinya. Ketika menetapkan suatu sifat, demikian pula ketika mengingkarinya. Mereka menetapkan sifat, alasannya karena akal mampu untuk menetapkannya. Taib. Maka ahli sunnah mengilzam mereka, kawan, apa yang kalian tetapkan dan kalian nyatakan akal mampu untuk menetapkan, demikian pula kita katakan pada sifat-sifat yang lain akal kita pun mampu untuk menetapkannya. Dan kontradiksi yang begitu banyak. Tsumma inna ghaliba ma yaz'umunahu minal ma'ani yu'lamu min halil mutakallimi wa siyaqi kalamihi annahu lam yuridhu fi dhalikal khitabil muayyan alladhi awwaluh. Kemudian mayoritas apa yang mereka sangkakan berupa makna-makna
Yang diketahui dari kondisi yang berbicara dan konteks perkataannya itu sebenarnya tidaklah diinginkan dalam ungkapan itu sesuatu yang tertentu dari hal yang mereka takwilkan. Dalam artian ketika mereka mau mentakwilkan dari konteks kalam sebenarnya tidak menunjukkan apa yang mereka telah tetapkan. Contohnya misalnya ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada zat yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Mereka takwilkan tangan di sini dengan apa, Rifki? Dengan kekuatan atau dengan nikmat. Dalam konteks ini saja tidak pas. Kenapa? Karena biyadayya dalam bentuk mutsanna, dengan dua nikmatku atau dengan dua kekuatanku. Nah, ini tidak benar. Taib. Walaupun pada asalnya bahasa, ikhwan, bahwasanya yad memang terkadang dimaknakan nikmat, yad terkadang dimaknakan kuwah, tapi dalam konteks ayat ini tidak mendukung. Tidak mendukung. Taib. Untuk apa dimaknakan biyadaya dengan kedua tanganku, dengan kedua nikmatku atau dengan kedua kekuatanku? Dan telah kita lewati bantahan untuk hal ini. Dari kesimpulan apa yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, bahwasanya apa yang mereka sangkakan dari makna hasil pentakwilan itu ketika diterapkan pada nas masing-masingnya, maka konteks dari nas tersebut membantahnya. Taib. Wa haula'i kanu yatadhaharuna bi nasri sunnati wa yatasattaruna bit tanzih. Nah, ini syubhatnya yang menjadikan kelompok ini berbahaya sekali dan menjadikan mereka banyak dianut manusia, ikhwan. Asy'ariyah banyak sekali penganutnya. Bahkan mayoritas kaum muslimin di negeri kita, ya, kalau dicek keyakinannya, ikhwan, seputar asma wa sifat, ya, pengaruhnya Asy'ariyah, karena memang itu kurikulum yang diajarkan di pendidikan agama Islam mereka. Dalam kurikulum pelajaran agama Islam, ya, yang diajari adalah 20 sifat bagi Allah. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu keyakinan Asy'ariyah. Mereka ini menampakkan diri sebagai apa? Penolong sunnah. Wa yatasattaruna bitanzih, dan mereka bersembunyi, ya kawan, dengan apa? Dengan alasan tanzih, yaitu dengan alasan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyamaan dengan makhluk. Taib. Makanya sampai sekarang, ikhwan, banyak dari manusia mengatakan bahwasanya ahli sunnah itu ada 3 kelompok: as-salafiyun, al-asy'ariyun, dan maturidiyun. Ini pada sebagian pengarang firqah-firqah saja, karena tidak paham pemahaman salaf. Mereka cuma sekedar menelaah saja, akhirnya sebagian muncul seperti ini, bahwasanya ahli sunnah itu ada 3 kelompok: salafiyun, Asy'ariyun, dan maturidiyun. Dan itu jelas tidak benar. Asy'ariyah dan maturidiyah tidak masuk dalam deretan ahli sunnah. Makanya tidak heran kalau di tempat kita dengan penuh bangga menyatakan diri sebagai apa? Aswaja, ahli sunnah wal jamaah, dan mengklaim itulah memang mereka. Taib. Mengklaim diri sebagai itu. Kenapa? Karena tadi mereka apa? Bersembunyi di balik topeng sebagai penolong sunnah, padahal jauh dari apa yang mereka katakan tersebut. Taib. Dan juga di antara hal yang menjadikan banyak manusia terkecoh, karena memang, ikhwan, seperti
Asy'ariyun yang berpemahaman Asy'ariyah pada banyak akidah perkara-perkara ada memang mencocoki ahli sunnah, seperti akidah tentang hari akhir mereka sesuai, tentang malaikat juga mereka mencocoki keyakinan ahli sunnah. Dan di antara penyelisihan yang sangat jelas dengan ahli sunnah ya seputar asma wa sifat, di mana mereka mentakwil dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga kita dapati bahkan imam-imam besar ikhwani fillah seperti Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar pada pembahasan asma wa sifat terjatuh dalam pemahaman Asy'ariyah, karena memang saat itu keyakinan ini tersebar sangat luas. Cuman apakah kita menghukumi beliau berdua ikhwan dan yang semisalnya bahwasanya keduanya ahli bid'ah? Ada jawaban bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin ikhwan dalam syarah beliau. Tayyib, beliau mengatakan An-Nawawi wa Ibnu Hajar rahimahumallah fi babis sifat ala madhhabil Asy'ariyah wa huwa ta'wil. Lakin Ibnu Hajar fil waqi' mutadzabdzibun wala siyama fi kitabih Fathul Bari fa ahyanan yu'ayyidu madhhab ahli sunnah wa ahyanan yu'ayyidu madhhab al-Asy'ariyah. Akan tetapi Ibnu Hajar pada hakikatnya sebenarnya mutadzabdzib, memang dalam kondisi guncang, menunjukkan dalam masalah ini memang beliau tahap pencarian, beristihad sesuai dengan ilmu yang sampai pada beliau. Karena kita ketahui dalam kitab-kitab beliau memang beliau berupaya mencari tahari tentang pendapat yang kuat ketika suatu hal diperselisihkan. Hakikatnya beliau mutadzabdzib, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Terlebih lagi pada kitabnya Fathul Bari, sehingga terkadang beliau menguatkan madhab ahli sunnah, terkadang menguatkan madhab Asy'ariyah. Tayyib. Jadi untuk yang seperti ini, demikian pula Imam Nawawi dikenal tahari haq, berupaya untuk mencari kebenaran, cuman belum mendapatkan taufik terkait keyakinan asma wa sifat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan guru yang yang mengantarkan mereka untuk memiliki akidah salafiyah yang lurus terkait asma wa sifat. Sehingga kita katakan mereka ahli ijtihad dan tergelincir pada pemahaman Asy'ariyah terkait asma wa sifat. Tayyib, dan itu uzur bagi mereka, karena mereka memang memiliki alat ijtihad, dan ijtihadnya dalam masalah ini ghairu muwafaq, tidak benar. Sehingga ketika mempelajari Fathul Bari, demikian pula syarah Muslim lin Nawawi, tetap kitab-kitab itu jadi rujukan, cuman terkait asma wa sifat mereka bukan rujukannya. Walakin Allah Ta'ala hataka astarahum biraddi syubhatihim wa dahdi hujajihim. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah singkap tabir-tabir mereka dengan membantah syubhat-syubhat mereka dan menghancurkan alasan-alasan mereka. Walaqad tasadda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu lirraddi alaihim aktsar min ghairihim. Dan sungguh telah tampil untuk membantah mereka-mereka ini dari golongan Asy'ariyah, juga ahlu tahrif yang lain, Syekhul Islam dan yang lainnya, dengan bantahan yang lebih banyak dari yang lain. Dan termasuk kitab Al-Hamawiyah ini, ikhwan,
Termasuk di antara apa? Bantahan talak bagi firqah Asy'ariyah. Untuk kitab aslinya beliau betul-betul bongkar pemahaman Asy'ariyah di dalamnya. Li'anna al-iqtirara bihim aktsaru min al-iqtirari bi ghairihim lima yatadhaharuna bihi min nasris sunnah. Kenapa butuh ini bantahan lebih banyak dari yang lain? Dikarenakan ketertipuan dengan sebab mereka itu lebih banyak daripada tertipu dengan firqah-firqah yang lain. Kenapa? Karena firqah ini menunjukkan mereka sebagai penolong sunnah, sehingga akan banyak manusia yang tertipu dan terkecoh. Nah, makanya akhwan, apalagi kita di negeri yang memang pemahaman Asy'ariyah begitu meluas diterima oleh masyarakat, butuh betul-betul kita pahami dengan baik dan hati-hati ketika menyampaikan pembahasan asma wa sifat di tengah-tengah manusia awam, untuk bisa bisa memberikan dasar-dasar terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang akidah asma wa sifat. Nah, kenapa? Karena awamun nas ketika telah terpatri pada mereka keyakinan yang diketahui cuma keyakinan Asy'ariyah, ketika mendengar penjelasan ahli sunnah tentang sifat istiwa, tentang sifat tangan, tentang sifat tertawa misalnya, taib, ini mereka akan langsung mengingkari, Oleh karena itulah butuh runtut dalam menyampaikan keyakinan ini kepada masyarakat umum. Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan taraf pemahaman apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka Allah didustakan, demikian pula Rasulnya? Nah, maka ini penting akhwan untuk diketahui. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.